Yang saya hormati Amang dan Inang Pendeta HKBP Pasar Minggu, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya kasihi pengurus seksi perempuan HKBP Pasar Minggu, yang saya kasihi panitia Parheheon Perempuan HKBP Pasar Minggu, dan yang saya kasihi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 yang berjudul Dipilih untuk berbuah. Saya akan membacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian saudara-saudara, nats dalam renungan kali ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sedari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita ataupun oleh guru-guru sekolah minggu kita bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Sungguh sangat senang ketika kita tahu bahwa kita menjadi murid-Nya. Seiring berjalannya waktu, kita menyadari tidak mudah ternyata menjadi murid Yesus. Banyak hal yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa selalu terjadi penderitaan dan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini juga yang dialami oleh para rasul dan gereja mula-mula. Setelah peristiwa Pentakosta, para rasul dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Kemudian orang-orang percaya mula-mula itu dianiaya oleh para imam dan orang-orang Yahudi. Mereka dicambuk, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara. Yesus tahu apa yang akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu godaan, tantangan, bahkan penderitaan yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, ia memberitahu para murid tentang panggilan dan pilihannya atas mereka dan atas semua orang yang percaya kepadanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ada perbedaan yang sangat besar dan mendasar antara kita yang memilih Allah dan Allah yang memilih kita. Bila kita memilih Allah, iman kita tidak akan sekuat dan setegar ketika kita tahu bahwa Allah yang memilih kita. Sebab bila kita yang memilih Allah, belum tentu Allah memilih kita. Tetapi bila kita tahu bahwa Allah yang memilih kita, maka roh dan iman kita tidak akan menjadi lemah. Sebab apa? Sebab Allah yang memilih kita itu setia, dan tidak seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Dan ini akan menjadi kekuatan iman yang besar dalam menghadapi tantangan dan penderitaan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita bersyukur bahwa kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh para rasul. Tantangan yang kita hadapi justru kenyamanan hidup dan kesuaman rohani akibat ketiadaan tantangan dan penderitaan. Tantangan dan penderitaan di satu sisi menyakitkan, tetapi di sisi lain akan membangkitkan ketekunan dalam menjalankan perintah Tuhan. Dalam kenyamanan hidup kita sekarang ini, banyak orang yang hanya beribadah pada hari-hari raya tertentu saja. Tidak ada nyanyian dan tidak ada doa bersama di dalam keluarga. Sebaliknya, banyak orang yang setia beribadah, tetapi tetap hidup dalam kehidupan yang lama tanpa adanya pertobatan. Hidup dalam ketidakjujuran, hidup dalam perselisihan, dendam, iri hati, dan tidak mengampuni. Bahkan banyak pelayan gereja yang tidak menjadi teladan dalam pelayanannya. Kita dipilih oleh Allah adalah suatu kasih karunia besar dari Allah. Namun, Allah ingin agar kita tidak hanya menerima kasih karunia itu, tetapi Allah ingin agar kita pergi memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, dan menghasilkan buah.
Buah apakah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita? Ada dua jenis buah yang diminta Allah bagi kita, yaitu pertama, jiwa-jiwa baru yang bertobat dan menjadi murid Yesus. Allah menginginkan kita untuk memberitakan Injil, supaya banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus. Allah ingin kita menjadi alat di tangannya untuk membawa setiap orang beroleh keselamatan di dalam Yesus. Gereja yang diberkati adalah gereja yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi menunaikan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Buah kedua yang diinginkan Allah dari kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Allah ingin hidup kita dalam ketaatan kepada firman-Nya, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Hidup dalam ketaatan akan dapat kita peroleh bila kita ada dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Seperti perumpamaan tentang pokok anggur yang diajarkan oleh Yesus. Kita adalah cabangnya dan Allah adalah pokok anggurnya. Cabang yang berbuah adalah cabang yang melekat kepada pokoknya. Demikian juga dengan kita. Kita akan berbuah apabila kita melekat kepada Allah. Kita dapat melekat dengan Allah melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jadi bila kita melekat dengan Allah dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita akan berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah saudara-saudaraku terkasih, pada hari ini ketika kita telah menyadari bahwa Allah yang memilih kita menjadi miliknya dan memanggil kita untuk pergi dan menghasilkan buah, maka yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan yang baik dan mesra dengan Roh Kudus, supaya oleh kuat kuasa Roh Kudus kita dapat menghasilkan buah yang diinginkan oleh Allah, yaitu jiwa-jiwa baru sebagai pewaris kerajaan Allah dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Amin.